beberapa berita ini sedang rame terkait majalah ijazah palsunya Pak Oh Jokowi. iya, Ya. siap, betul. Ya. Ditambah lagi BUMN yang sedang asik merampok. Ya. Ya, yang begitu disinyalir isinya adalah orang-orang yang ada di kekuasaan di eranya Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi, ya. Dan ini saya rasa akan ada korelasinya nanti. Malam semua. Malam ini kita akan berdiskusi dengan Kanda kita, Direktur Eksekutif dari Ethos Indonesia Institute, yang belakangan ini beberapa bulan terakhir mencoba untuk kemudian membongkar beberapa kasus besar di tubuh BUMN. Seperti apa nanti penjelasan dari Kanda Iskandar, nanti kita akan dengarkan detailnya. Kanda, selamat malam Kanda. Malam, Ya. siap. Jadi Kanda, Siap. kita beberapa bulan terakhir ini dihebohkan dengan berita Ethos yang kemudian mencoba untuk membongkar semua kasus-kasus besar BUMN. Boleh Kanda ceritakan sedikit kenapa sampai kemudian Ethos mencoba untuk membongkar kasus-kasus besar ini? Latar belakangnya apa Kanda? Gini, sebenarnya kan Ethos itu concernnya kepada survei dan konsultan politik. Ya, siap. Di 2023 itu akhir kita Ya. buat tim kajian ya, Ya. yang diisi oleh orang-orang yang paham, yang mengerti soal akuntansi, Siap. termasuk laporan keuangan. Dan itulah yang kita buat, Ya. kita kaji, kita investigasi beberapa kebocoran yang dilakukan oleh beberapa BUMN ya. Ya. Sebenarnya sih kalau kita kaji semuanya bocor. Semuanya di tubuh BUMN bocor kan? Bocor. Ya. Tidak ada yang nggak benar. Semuanya bocor. Semuanya memanipulasi. Cuma baru 3 BUMN yang hari ini selesai Oke, untuk siap. dikaji ya. Oke. Yang pertama adalah Pupuk Indonesia. Ya. Di situ ada penyelewengan dana 8,3 triliun. Ya. Terus PLN Ya. di laporan keuangan 2021, 2023, 22 dan 23 itu total ada 21 triliun. 21 triliun. Oke. Terus Wijaya Karya itu di laporan di 2023 itu 803 miliar. 803 miliar. Ya, kalau Pupuk Indonesia itu di laporan keuangan 2023 Oh, 8,3 triliun. 8,3 triliun. Ya. Nah, itu udah kita sampaikan beberapa kali, termasuk di podcast juga ada ya. Ya. Bahkan tim Ethos pun sempat dikonfrontasi ya. Ya. Dikonfrontasi dengan tim akuntingnya PLN waktu itu. Oke, live streaming di podcast Refli Harun. Mas Refli Oke, Harun. siap. Dan Ya. itu pun ternyata PLN tidak bisa menjawab apa-apa. Ya. Artinya bahwa kebocoran itu adalah benar. Benar, betul. Tinggal kita menunggu tindakan dari para penegak hukum. Ya. Dalam hal ini adalah Kejaksaan dan KPK. Ya. Makanya saya sampaikan kemarin di media kepada teman-teman media, selesai acara diskusi, saya sampaikan bahwa kalau memang Kejaksaan Agung tidak mampu, maka copotlah segera Jaksa Agung. Oke. Kita siap. perlu pemimpin yang berani hari ini. Oke. Seperti moto dari Pak Moto Presiden. Prabowo, ya. Moto dari Pak Presiden adalah basmi, menghabisi semua korupsi, bahkan dikejar sampai antariksa sekalipun. Ya. Ya kan setiap pidatonya seperti itu. Ya. Nah, itu yang saya tagih janjinya dari Pak Prabowo. Apabila ini benar, ayo Ya. Sama-sama kita sikat. sama-sama Ya. kita sikat gitulah. Ini kan uang rakyat. Hari ini rakyat sudah susah, makan susah, kerja tidak, sekolah pun banyak teman-teman adik-adik kita yang berhenti sekolah. Ya. Banyak adik-adik kita yang berhenti kuliah. Ya. Ya kan? Tingkat kriminal tinggi, Ya. ya, Ya. di atas 70% hari ini. Tingkat prostitusi juga tinggi Tinggi ya. hari ini. Ya. Dan ini membuat keprihatinan bangsa sebenarnya gitu. Dan Oke. saya melihat kok aparat penegak hukum sama sekali tidak Lamban sekali kan ya. bukan Ya. lambat sekali, memang kelihatan bodoh kalau Kelihatan. saya melihat kelihatan bodoh. Oke, gitu. siap. Karena data ada kok kita kok. Ya, harusnya Data cepat ada. kan ya. Harusnya kalau memang seperti itu Kejaksaan Agung atau KPK panggil kita aja. Oh iya, betul. Panggil kita aja, mana data ini, kita akan presentasi. Ya. Ya kan? Udah itu aja, kalau kita sih siap aja kapan aja gitu kan. Tapi kita lihat memang nggak ada Keseriusan kan ya. iya, nggak ada goodwill gitu ya, nggak ada niat baik daripada aparat
penegak hukum gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Siap. Ini kan masalah bangsa. Ya. Sedangkan korupsi itu adalah, buat saya korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang harus Betul. harus diselesaikan dan harus dihukum pelakunya. Ya. Gitu kan. Nah ini harus yang saya tekankan seperti janjinya Pak Prabowo di kampanye kemarin, Ya. ya, bahwa korupsi akan segera dihabisi. Akan segera habis. Berbagai cara Dinda saya saya tempuh ya, Ya. berbagai cara. Bahkan saya sempat mengirimkan surat resmi kepada Menteri BUMN. Oh, sempat di Keram Sirip. Oh, saya ada. Kirim surat. Ada Oke. kirim surat ke Menteri BUMN. Dan hari ini belum disambut dengan baik oleh beliau gitu kan. Ya. Saya mengirim surat kepada Menteri BUMN tujuannya cuma satu, yaitu Oke. saya akan mempresentasikan kebocoran-kebocoran itu Ya. di hadapan beliau dan di hadapan mungkin beliau punya akunting hebatnya. Ya. Dengan tim saya akan presentasi itu aja Ya. saya rasa. Artinya secara terbuka Kanda mau menyampaikan kepada Erick Thohir selaku Menteri BUMN saat ini kami etos ini datang bawa data. Iya, Silakan kalau memang kalian punya data, bata data kami. betul. Betul kira-kira ya? Betul. Ya, artinya di belakang semua itu motivasi etos seperti yang dilakukan data di bawah korupsi adalah bagian dari kejahatan kemanusiaan. Murni bahwa etos ini membongkar semua kasus besar BUMN ini hanya untuk tujuan kemanusiaan. Betul. Karena tadi seperti yang Kanda jelaskan bahwa banyak sekali masyarakat kita belakangan ini kasus kriminal, Judi. judi, lalu kemudian pengangguran di mana-mana kan ya. Betul. Jadi murni etos membongkar semua ini karena Ya. kemanusiaan, Ya. misi kemanusiaan kan ya. Ya betul. Oke. Dan itu harus, ini kan PR bangsa gitu kan. Ya. PR bangsa. Saya meminta juga dalam hal ini Pak Prabowo untuk segera mengambil satu tindakan yang Ya, tegas. tegas betul. Ya, tindakan yang tegas guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Ya betul. Gitu kan. Hari ini rakyat sudah marah. Ya kan? Ya betul. Kita- Sudah memuncak ini kemarahan Ya, publik ini kan. kita lihat saja beberapa berita ini sedang rame terkait majalah ijazah palsunya Pak Oh Jokowi. iya, Ya. siap betul betul. Ya. Ditambah lagi BUMN yang sedang asik merampok. Ya. Ya, yang begitu disinyalir isinya adalah orang-orang yang ada di kekuasaan di eranya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi. Ya. Dan ini saya rasa akan ada korelasinya nanti, Oke. ya kan? Ini pasti akan ada korelasinya. Makanya saya bilang kalau memang Kejaksaan Agung tidak mampu, maka Pak Prabowo untuk segera mengganti Jaksa Agung. Oke. Itu pertama. Yang kedua, kalau KPK mandul, Nah, itu istilah ya, mandul ya. bubarkan aja KPK gitu. KPK kan lembaga ad hoc kan. Betul, Ya, kapan aja bisa dibubarin loh. Ya. Ya kan? Ya. Bubarin aja kalau nggak ada gunanya kok. Kalau Siap. buat saya KPK hari ini emang nggak ada gunanya. Gitu kan? Betul. Memang nggak ada gunanya dan nggak ada fungsinya gitu. Saya lihat aja. Saya lihat isinya begitu-begitu aja. Betul. Ya. Gitu. Dari tahun ke tahun ya begitu aja KPK isinya belangkung. Isinya gitu aja. Saya nggak tahu apa mereka olah. Saya nggak tahu ya. Ya. Atau mereka olah atau mereka malah masih dalam proses negosiasi. Saya nggak tahu juga ya. Betul. Kita nggak tahu. Kita kan ini asumsi loh ya, bukan Asumsi. nuduh. Betul kan? Ini Ya. asumsi, saya bukan nuduh. Ya, Cuma- berdasarkan rentetan peristiwa yang ada Oh kan ya. iya gitu kan. Udah itu yang harus dibenahi. Ya. Gitu. Itu yang menjadi menjadi atensi. Ya. Atensi pertama gitu kan. Daripada kalian ini ribut nangkepin preman nggak ada gunanya juga. Betul. Buat saya gitu. Ya. Ya kan? Ya. Preman itu cuma rakyat kok. Preman itu kan rakyat yang lagi lapar. Betul, itu sepakat kan? Ya kan? Ormas juga rakyat yang lagi lapar. Gitu. Mending kalian ini aja nih, tangkap rampok-rampok Betul, aja. nih. rampok negara ini yang besar ini, 8,3 ya. triliun, 12 triliun, enak sekali mereka ini. Gitu. Betul. Preman-preman kok tangkepi, kok kejar-kejar di jalanan. Ya, betul. Buat apaan gitu? Nggak ada gunanya gitu buat saya. Betul. Ya kalian tangkepin, kalian kejar-kejar ini yang nyolong-nyolong Nyolong, ya. 8,3 triliun, yang mobilnya bagus-bagus, ya, Betul. yang pesta-pesta di Pesta-pesta, mana-mana ya. gitu kan. Ya, betul. Itu yang harus ditangkap. Bukan preman, bukan ormas. Ya. Harusnya begitu Oh kan? iya dong, ormas atau preman-preman yang dianggap preman loh ya, Ya. yang dianggap preman, ya juru parkir segala macam itu rakyat lagi lapar. Ya, lapar, betul. Rakyat lapar hari ini. Kalau dia parkir ya dari dulu juga banyak tukang parkir, ya kan? Ya, betul. Kalau saya nggak resah, Ya. kalau saya pribadi adanya preman ormas biasa aja, Biasa saya nggak aja, resah. betul. Dari zaman Pak Harto juga ada ormas, Ya. dari zaman Pak Harto juga ada juru parkir. Ya.
ya kan? Dari zaman Pak Harto juga banyak tukang palak biasa aja. Biasa aja, betul. Ya kan? Yang menjadi persoalan besar ini korupsi ini kan ya. Iya, korupsi loh. Menjangkit Ayo semua. selesaikan Iya. ini. Iya. Kalau kalian nggak bisa selesaikan, ngomong aja gitu. Betul. Ya, kami tidak bisa selesaikan dan kami serahkan semua kepada rakyat. Nah, biar rakyat aja yang mengadili. Betul, sepakat. Kita rasa itu. Ya. Linda. Sepertinya ada dua hal nih kan yang kita highlight malam ini. Yang pertama bicara soal tadi Kanda bicara soal ada korelasi antara kasus ijazah palsu Pak Jokowi dengan kasus korupsi ini. Terus yang kedua jadi pernyataan sikap etos terkait mendesak Pak Prabowo untuk mencopot jaksa agung sama bubarkan KPK itu adalah bagian dari bentuk kekecewaan etos karena beberapa kaitan kasus yang sempat dibongkar oleh etos bahkan datanya lengkap tapi tidak direspon sama sekali. Betul. Berarti itu tujuan Kanda kemudian. Betul. Ya. Sebenarnya bukan Kenapa? kekecewaan etos, Ya. tapi kekecewaan masyarakat Indonesia. Oh ya, mewakili kan ya? Ya, kita kan mewakili. Kita mewakili masyarakat gitu ya. Jadi kalian jangan tangkap yang kroco. Ya betul. Gitu. Ya. Ini ada yang besar nih yang Kalian preman-preman kok kalian kejar-kejar, kalian tangkap-tangkap Ya. jalanan, kalian lari-lari, ngejar, nggak ada gunanya. ada gunanya. Betul. Nggak keren juga. Saya Ya. ketawa kok nonton di TV itu saya ketawa. Kalian kejar aja itu di rootnya Pupuk Indonesia. Ya. Kalian kejar itu di rootnya PLN. Kalian kejar itu di rootnya Wika. Itu baru jagoan kalian. Kalau cuma nangkap-nangkap preman-preman itu apa sih? Mereka rakyat kok. Rakyat yang lapar hari ini. Kita semua pada lapar. Rakyat hari ini. Ngapain ngurusin yang kayak begitu? Tidak. Ini udah jelas-jelas nyolong kok. Nyolong, merampok kok. Betul kan? Ya. Tangkap. Ini preman yang lebih besar sebetulnya. Lebih punya power kan? Kalau preman-preman yang katanya dibilang preman, yang dibilang juru parkir, yang dibilang ormas, berapa sih uangnya? Iya. Nggak sampai ratusan miliar, Iya. nggak sampai triliun. Ya Bahkan kan? mereka melakukan itu kan untuk menghidupi dirinya sendiri kan? Iya, dan ormas ini kan piaraan politisi. Oh iya itu pasti. Betul. Iya, bener nggak? Betul. Setiap 5 tahun sekali juga dipakai kok sama politisi. Ya, dimanfaatkan dukung, untuk pos pemilu. Dukung A, dukung B, dukung presiden A, dukung 01, 02, 03, 0 berapa lagi. Kok kalian dukung, betul kan? Betul, sepakat. Digunakan kok mereka kok, gitu loh. Politisi sangat berkepentingan, Ya. gitu loh. Di setiap pesta rakyat 5 tahunan, Ya. ya kan? Ya. Per 5 tahun dimanfaatkan kan? Oh iya, lihat aja ormas A dukung A di gubernur ini, ormas B dukung A, dukung B di gubernur di pilgub ini, dukung di pilpres si ini 01, dukung di 02, kan semua begitu. Betul. Lihat saja, semua bikin deklarasi kok. Ya kan? Nah begitu selesai pemilu. Selesai pemilu terus Nah. kalian abok-abok gitu. Abok-abok, betul. Kalian bilang ini nggak ada gunanya Ya, segala macam. Kalian gunain kok. Gimana? Sekarang kalian bilang nggak ada gunanya. Berarti bisa disimpulkan sebetulnya isu preman ini mainan isu politisi aja sebetulnya kan? Iya, Bahkan dimanfaatkan sama mereka. Iya, isu preman buat saya isu yang nggak penting di negara ini. Ya betul. Isu Ya. isu preman, isu bisa dibilang katanya juru parkir liar segala macam. Ya. Buat saya there is not important, nggak Siap. penting Nggak buat penting. saya. Yang paling penting adalah mencari siapa-siapa yang ngerampok negara ini dalam jumlah besar, yang memakai nama atas nama perusahaan milik negara, ya BUMN itu. Jadi saya rasa itu. Baik Kana. Terima kasih Kana. Wawancara kita pada malam hari ini. Mungkin nanti lain kesempatan Kana kita bicara soal bagaimana korelasi tadi antara isu ijazah palsu Jokowi ini dengan kasus korupsi ini, atau Anda mau beri satu penekanan sedikit Gini, kalau soal itu? masalah ijazah palsu itu sudah domainnya Bang Rismon. Oh siapa? Si Anipar, Ya. Mas Roy Suryo dan Bu Dokter Ya. Tifa ya. Siap. Nah, itu domainnya beliau. Domainnya. Ya. Siap. Tapi dalam menegakkan suatu keadilan, Ya. saya dan kawan-kawan tetap ada di belakang beliau. Kita akan support dia. Siap. Keadilan, kebenaran harus ditegakkan di negara ini. Dengan keadilan, terutama keadilan buat rakyat. Ya kan? Apa yang dilakukan kawan-kawan yang dilakukan oleh Bang Rismon, Mas Roy, Dr. Diva adalah bagian dari menuntut keadilan, ya kan? Menuntut kebenaran yang ada di negara ini. Ya kan? Saya nggak salahkan, saya support kok mereka. Siap. Saya sangat support gitu. Itu
ada bentuk peduli mereka atas negara ini, atas bangsa ini gitu. Karena kita punya presiden udah berapa? 8 ya? Ya, yang ke-8 sekarang. 8. Ya. Kita punya presiden 8 tidak pernah ada masalah dengan ijazah. Siap. Baru ini ada masalah. Baik. Kan lucu gitu Ya. kan. Dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY. Ya. Clear. Ya. Kok nongol tiba-tiba satu Tiba-tiba ada ya, betul. ijazah palsu. Dan yang saya sangat sayangkan adalah kampus yang hebat yang dijadikan Ya, paper itu aja. Siap. Ini harus dibongkar sebuka-bukanya lah, Siap. Baik. sejujur-jujurnya gitu. Baik. Saya rasa itu. Baik. Terima kasih Kanda. Mungkin nanti lain kesempatan kita akan bicara hal yang lain karena isu politik ini tidak pernah habis Kanda. Betul. Kita bicarakan. Lain kesempatan kita akan bahas lagi. Pada intinya bahwa melalui Kanda Iskandar tadi selaku Direktur Eksekutif Ethos Indonesia Institute menegaskan kepada Pak Presiden bahwa tugas utama Pak Presiden hari ini adalah tuntaskan kasus korupsi karena itu menyangkut kemaslahatan bangsa ini. Betul. Kira-kira gitu kan ya. Betul. Itu bicara soal kemanusiaan. Jangan dulu untuk membicarakan hal yang lain, apalagi preman isu jasa palsu Jokowi dan lain-lain. Yang paling penting adalah selesaikan, tuntaskan isu korupsi di Republik ini. Betul. Gitu kan ya. Selamat malam, terima kasih. Kita akan jumpa di lain kesempatan.